kembali lagi bersama saya Vika Kartika dalam Bincang Velox. Vaksinasi nasional telah diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini direncanakan vaksinasi mandiri akan segera dilakukan. Maka dari itu hari ini kita akan membahas tentang seberapa efektif vaksinasi nasional dan siapkah menuju vaksinasi mandiri bersama Bapak Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik. Ya, baik. Bapak. Jadi saya manggilnya Bapak atau Bang Emrus supaya lebih mudah. Oke, Bang Emrus. Menurut Abang, Baik. Bagaimana perkembangan COVID sampai saat ini? Saya pikir saya monitor di beberapa negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Saya berkesimpulan belum ada indikasi bahwa tanda-tanda akan berakhirnya katakanlah virus COVID-19 ini. Oleh karena itulah maka kita butuhkan justru menghadapi melawan COVID-19 ini, virus ini adalah perang melawan mereka. Mereka itu virus itu ya. Menurut saya adalah melawan itu adalah daripada masyarakat itu utamanya adalah menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku. Andaikan di seluruh dunia setiap umat manusia melakukan perang seperti itu, saya kira tidak lama COVID ini bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena dia tidak tahan hidup di luar tubuh manusia. Anggaplah sampai ada orang pakar mengatakan 2 kali 24 jam, anggap aja kita 1 minggu. Tidak kontak satu dengan yang lain dalam konteks kontak fisik gitu ya, dan kita mentaati protokol kesehatan secara ketat, dia kan virus itu akan mati sendiri. Tetapi virus ini kan inginnya kita itu berkumpul, menyatu supaya dia bisa menyerang kita. Oleh karena itulah kalau kita ibarat perang militer, maka kita harus menyebar untuk menghadapi mereka. Artinya kita menjaga jarak, physical distancing, ya, physical distancing tepatnya, sehingga ada jarak di antara kita tidak menularkan satu dengan yang lain dan mentaati secara ketat. Kalau itu kita lakukan di seluruh dunia bersama-sama setiap umat manusia, bahkan di klaster keluarga. Acap kali orang mengatakan begini dalam satu keluarga ya, kami kan satu keluarga, kami kan suami istri, kami kan anak dan ibu, menantu dan lain-lain dalam satu rumah. Penyebaran penyakit COVID-19 tidak mengenal kekerabatan dari manusia ke manusia, tidak peduli dia apakah suami istri atau kekerabatan lainnya. Jadi oleh karena itu perang semesta harus kita lakukan. Tentu untuk menumbuhkan itu adalah strategi komunikasi publik yang harus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Strategi komunikasi apa yang kita lakukan? Itulah kebetulan saya pengajar komunikasi publik di Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, yaitu komunikasi publik perjumpaan, bukan pertemuan. Perjumpaan apa? Kan ini. Nah, artinya menumbuhkan suatu kesetaraan antara partisipan komunikasi, menumbuhkan kesadaran, dan mereka menyadarkan bahwa itu adalah suatu persoalan yang harus kita hadapi bersama. Tentu strategi komunikasi ini dilakukan secara baik oleh pemerintah dan bersama-sama masyarakat dimanapun kita berada. Demikian sementara. Jadi gini Bang, tadi kan banyak sekali kalimat kita. Ya, kan? baik. Kita. Jadi sebenarnya kita ini siapa? Kita bukankah harusnya pemerintah yang bertanggung jawab untuk masyarakatnya? Kenapa sebenarnya selalu dikembalikan ke masyarakat yang kurang disiplin, masyarakat yang kurang ini? Maksudnya langkah pemerintah itu memang apakah sudah efektif? Maka kita pakai istilah kita, bukan kami, gitu ya. Ya. Nah, kalau kita kan melibatkan semua orang. Kalau kami buat kan eksklusif. Ya. Nah, di dalam menghadapi COVID-19 tidak boleh pakai kami. Kami telah melakukan ini. Kita. Jadi ada kebersamaan di situ. Oleh karena itulah bahwa pemerintah, masyarakat, pemerintah daerah maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan harus bersama-sama. Maka kita pakai konsep kita untuk menanganinya. Karena apa? Karena COVID-19 tidak mengenal kamu, kalian, atau apa. Pokoknya manusia sebagai suatu serangan yang menjadi musuh kami. Kata si COVID. Nah, kita pun menjadi kami menghadapi mereka. Saya kira suatu konteks kebersamaan menjadi suatu titik kunci di dalam penyelesaian melawan COVID-19 ini, penyebarannya. Demikian. Baik, kalau kita ya ini kan dibagi dua, pemerintah dan masyarakat ya, secara garis besar ya. Tadi betul, kita betul. yang Abang sebut. Betul. Nah, kemudian sudah sejauh mana yang dilakukan masyarakat dan sudah sejauh mana partisipasi pemerintah? Menurut pandangan saya kira pemerintah maupun masyarakat telah melakukan menghadapi virus COVID-19 ini. Tetapi saya harus jujur mengatakan belum maksimal.
masih ada hal yang perlu kita perbaiki. Kita ambil satu contoh. Katakanlah di pasar-pasar tradisional, masih banyakkah kita di sana berkumpul bersinggungan satu dengan yang lain? Masih adakah di rumah-rumah ibadah yang belum menjaga jarak? Masih adakah di bandara misalnya ketika mengambil bagasi kita berdiri untuk menunggu barang kita dan jaraknya kurang dari 1 meter. Dan di semua pelayanan-pelayanan publik lainnya. Jadi oleh karena itulah kesadaran kita menjadi kunci. Setelah tumbuh kesadaran, ya sikap kita dan perilaku kita. Anggap saja misalnya, kalau saya dalam keluarga saya dan perilaku saya anggap aja semua virus itu ada di mana-mana. Sehingga saya sendiri punya kesadaran untuk tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Siapapun relasi yang saya hubungi. Misalnya katakanlah, ada baru-baru ini saudara saya baru meninggal, gitu ya. Saya harus mengatakan bahwa saya akan datang ke sana tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Artinya saya pakai masker, baru kemudian alat-alat pelindung diri yang lainnya saya gunakan secara ketat. Itu saya kira memang ada semacam kita seolah-olah kita menjaga jarak secara sosial. Tetapi kenyataan yang harus kita hadapi. Bukankah lebih tinggi keselamatan nyawa kita dari segalanya? Keselamatan nyawa di atas segala-galanya dibanding adalah perilaku-perilaku, relasi-relasi sosial, kekerabatan lainnya. Demikian. Nah, jadi tadi disebut ada gap sosial ya, semenjak ada COVID ini artinya kan begitu Bang? Ya. Lalu kemudian untuk apa misalkan kita masuk ke topik ya, untuk apa ada vaksin, untuk apa ada tes ini dan lain sebagainya, pencegahan, kalau ya sampai saat ini terasanya sepertinya masih kesulitan beraktivitas itu. Baik Ibu, saya kira pertanyaan ini sangat bagus sekali. Dalam menangani COVID-19 sama dengan kasusnya ketika kita menghadapi suatu permasalahan apapun, harus integratif semua persoalan. Tidak boleh kita tangani dari satu sektor. Artinya kita katakanlah hanya cukup vaksin, gitu ya, atau hanya cukup menjaga jarak atau pelindung diri. Tidak, harus satu kesatuan. Kenapa saya mengatakan itu? Bahwa vaksin dibutuhkan untuk menumbuhkan suatu imunitas dalam tubuh kita. Sekalipun tingkat efektivitasnya di media sekitar 65%. Tetapi itu jauh lebih baik daripada tidak divaksin. Kan begitu. Baru kemudian kita kombinasikan juga dengan kesadaran kita untuk menggunakan alat-alat katakanlah pelindung diri ini. Jadi harus kombinasi. Bahkan bila perlu, relasi sosial juga diperlukan. Artinya saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bila perlu, menegur mereka itu. Saya terus terang acap kali saya di suatu tempat menegur seseorang dengan secara persuasi, sekalipun lambang nonverbalnya menunjukkan dia penolakan terhadap ngapain sih ngurusin saya. Tetapi saya kadang-kadang bercanda kepada mereka. Ayo, mari kita taati protokol kesehatan supaya kita panjang umur kita. Kita bisa hidup. Terus terang saya mengatakan Ibu, seandainya kita tidak menangani secara nasional, katakanlah COVID-19, berarti makin banyak korban nanti. Hipotesisnya kan begitu. Ya. Banyak korban. Banyak orang boleh jadi orang meninggalkan kita nanti untuk selamanya. Jumlah penduduk Indonesia semakin berkurang nanti, berarti kekuatan Indonesia semakin berkurang. Ini bisa ancaman loh dalam jangka panjang untuk keberadaan Indonesia. Karena bagaimanapun kekuatan pertahanan kita tidak lepas daripada jumlah penduduk Indonesia. Jadi satu nyawa itu sangat berguna di dalam semua sektor termasuk dalam pertahanan dan keamanan Indonesia. Jadi tidak boleh kita karena perilaku kita sehingga ada korban satu orang atau beberapa orang. Tidak boleh itu terjadi. Jadi kesadaran itu menjadi suatu mutlak yang harus kita lakukan dan sikap dan perilaku yang kita lakukan bersama. Baik Bang, sedikit saya mau menyoroti. Tadi kan disebutkan bahwa efektivitas hanya sekitar 65%. Vaksinnya? Vaksinasi. Yang dimuat di berbagai media. Ya. Kemudian kan ini sudah dilakukan vaksinasi nasional. Kan kita cuma punya peluang 65%. Apakah sudah dilakukan secara optimal pelaksanaan implementasi dari vaksinasi nasional yang hanya 65% ini? Artinya bahwa pemberian vaksin gitu ya? Ya. Menurut saya di seluruh Indonesia sudah maksimal. Baru saja saya pulang dari Papua, sekitar belum ada sebulan yang lalu. Saya melihat persis masyarakat bagaimana berbondong-bondong datang tentu dengan jarak
dengan protokol kesehatan gitu ya, datang ke suatu tempat untuk menerima vaksin. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Artinya tingkat kesadaran masyarakat bahwa penerimaan vaksin ini suatu hal yang substantif yang harus mereka terima. Itu harus saya katakan itu salah satu keberhasilan daripada pemerintah. Karena tak satu pun saya melihat ketika vaksin ini sudah dirilis ke masyarakat dan terutama ketika Bapak Presiden menjadi orang pertama sebagai role model kita menerima vaksin. Kenapa? Karena sebelumnya itu orang kan berdebatan, siapa yang menerima pertama, siapa yang menerima pertama, siapa yang korban, kira-kira begitu kan. Tapi Presiden kita telah memberikan contoh yang luar biasa. Dia menjadi pemimpin yang berani mengambil risiko. Dan setelah itu kemudian ada dialog, bahkan terus terang saya mengatakan ada juga teman-teman yang dari anggota DPR, dari partai yang berkuasa malah itu, saya tidak mau divaksin. Karena ada begitu itu ya, saya kira itu pandangan yang tidak tepat menurut pandangan saya, termasuk yang mengkritik beliau. Nah, tapi terlepas dari situ semua masyarakat kita telah menerima, menunggu. Coba cek deh, tetangga atau siapapun, ada nggak yang menolak tetangga ya ibu? Tidak ada, kapan saya? Suatu hal luar biasa. Artinya, vaksinasi yang kita lakukan di Indonesia, seluruh rakyat Indonesia memberikan dukungan, sekalipun ada perdebatan. Kemarin saya ada berdiskusi di salah satu media besar di Indonesia, yaitu ada dari saya, juru bicara vaksin dari Kementerian Kesehatan, juga Pak Kiai kita ada 2 orang dari NU sama Majelis Ulama Indonesia. Nah, di situ ada memang vaksin adalah kemungkinan mengandung unsur haram, kan begitu, ada suatu perbincangan itu. Tetapi suatu hal yang bangga bagi saya, ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, itu bisa dipakai. Artinya sudah pasti halal? Saya tidak katakan halal atau tidak. Ya. Artinya MUI sudah mengatakan itu boleh dipakai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sekalipun teman dari katakanlah Pak Kiai dari NU mengatakan itu halal, kan begitu. Oh, berarti mungkin secara universal bisa dikatakan aman. Baik, dari sudut penggunaannya, kalau kita kaitkan dengan kepercayaan misalnya, agama misalnya, itu semua vaksin yang masuk ke Indonesia itu bisa kita gunakan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Lembaga-lembaga resmi keagamaan sudah merekomendasikan tersebut. Tidak ada yang diragukan. Tetapi suatu hal catatan yang sangat luar biasa. Sumber-sumber vaksin kita kan dari berbagai negara. Itu bagus sekali. Kenapa? Kan begitu. Andaikan itu satu dari satu negara sumbernya, andaikan bermasalah, semua kita kena kan? Ya. Nah, ini yang tidak diketahui orang. Jadi oleh karena itu, apakah itu disadari oleh pemerintah atau tidak, kebijakan pemerintah itu sangat bagus. Karena berbagai sumber kita gunakan. Karena kalau Anda mengandung kelemahan, tidak semua warga negara Indonesia terkena, misalnya seperti itu. Walaupun sampai sekarang vaksin ini bagus ya efeknya ya, belum ada kita melihat efek sampingnya yang mengganggu kesehatan manusia. Tetapi karena dengan sumber yang berbeda, kan itu bagus sekali ketika kemungkinan ada efek samping. Jadi tidak seluruh rakyat Indonesia mengalaminya. Suatu hal yang bagus. Saya tidak tahu apakah itu direncanakan, apakah pemerintah berpikir ke sana, atau karena pemerintah mengimpor karena ketersediaan dari berbagai sumber. Ya. Tetapi dari aspek lain saya melihat suatu keputusan yang baik karena kita menggunakan vaksin dari berbagai sumber dari berbagai negara. Itu bagus sekali. Artinya bisa disimpulkan bahwa menurut Abang, vaksinasi nasional ini sudah optimal. Saya mengatakan sudah sukses lah. Tetapi masih ada yang belum menerima, kan dalam proses. Nggak mungkin dalam 1 jam semua bisa divaksin karena menyangkut kepada ketersediaan, tenaga dan lain-lain sebagainya, termasuk waktu dari masyarakat, gitu ya. Tapi kalau kita lihat sampai saat ini, vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah sukses, berjalan dengan baik, dan semua rakyat berbondong-bondong, dan penanganannya oleh para medis kita juga sangat luar biasa untuk melakukan vaksinasi ini di seluruh Indonesia. Kebetulan saya jalan-jalan di berbagai daerah untuk tugas-tugas tertentu bukan ditugaskan oleh pihak Kementerian Kesehatan, untuk tugas-tugas pribadi lah ke beberapa daerah. Saya berlangsung, saya kira 2 minggu yang lalu saya ke Riau juga, saya lihat secara langsung itu bagus sekali. Saya kira itu suatu keberhasilan. Kita harus beri apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah dan rakyat juga dan masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat yang saya temui yang menolak saat ini. Demikian. Artinya menurut Anda sudah pantas masyarakat mempercayakan penanganan ini kepada pemerintah ya sampai saat ini? Baik Ibu, pada situasi seperti ini kan persoalan vaksin ini kan soal trust. Ya. Siapa yang kita trust kalau bukan pemerintah? Apakah LSM? Apakah organisasi masyarakat
Mereka kan tidak punya tanggung jawab sekuat daripada pemerintah. Jadi pada situasi semacam ini adalah pemerintah yang menjadi pegangan kita. Informasi dari pemerintah menjadi pegangan utama kita. Daripada informasi yang simpang siur, yang tak jelas siapa sumbernya. Jadi kalau saya berpendapat, dengarlah, simaklah apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kalaupun misalnya pemerintah menyampaikan suatu hal yang perlu kita kritisasi, yang perlu kita beri masukan, atau perbaiki, sampaikan saja. Karena ada alamat yang kita temui, yaitu pemerintah. Tapi kalau individu-individu atau organisasi tertentu yang tidak jelas, kalau ada sesuatu, informasi itu kita salah menggunakannya, siapa yang kita alamatkan untuk bertanggung jawab? Nah, jadi oleh karena itu sangat tepat. Tidak ada pilihan bagi kita, kecuali mempercayakan itu kepada pemerintah, dari pusat sampai kepada daerah. Kenapa? Karena ini persoalan trust. Tidak akan mungkin seorang pemerintah mencelakakan rakyatnya, baik di pusat maupun di daerah. Tidak ada itu. Karena pemerintah selalu untuk rakyat. Tapi bukan saya katakan pemerintah sudah sempurna. Ada saja di sana-sini kekurangannya. Tetapi justru itulah peran partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Kita semua memberikan masukan kepada pemerintah. Misalnya, bisakah saya memberikan masukan kepada pemerintah dalam kesempatan ini? Misalnya gini, orang datang ke vaksin. Kan mereka kan diukur tensi dan lain-lain. Kalau sudah memenuhi syarat, baru divaksin. Kalau tidak memenuhi syarat, katakanlah tekanan darah dan lain-lain sebagainya, atau ada penyakit bawaan dan lain-lain, saya tidak tahu secara medis, tapi mereka memutuskan tidak jadi divaksin misalnya. Bolehkah saya memberikan saran? Yaitu apa? Para petugas medis mencatat nomor handphone mereka yang tidak terjadi divaksin. Sehingga nanti 1 minggu atau beberapa hari kemudian dia telepon, Bapak, bagaimana boleh datang kembali? Supaya kami tes lagi kesehatannya, apakah sudah mungkin kami berikan vaksin. Misalnya, jadi tindakan-tindakan pelayanan publik ini, itulah yang saya sebut sebagai tindakan proaktif, tindakan ketulusan. Tidak sekedar yang ada kan, model kita kan pelayanan prima. Kan itu yang selalu didengung-dengungkan. Saya termasuk yang tidak setuju dengan pelayanan prima. Yang benar adalah pelayanan ketulusan. Pelayanan ketulusan melampaui daripada SOP. Kalau prima kan SOP, sesuai peraturan. Memandang manusia sebagai suatu objek, manusia sebagai mesin, gitu kan. Tetapi kalau pelayanan ketulusan, jadi kalau ada sesuatu persoalan yang dihadapi masyarakat, para pelayan publik itu lebih proaktif seperti yang saya katakan tadi. Boleh jadi itu bukan tugas mereka untuk mencatat nomor handphone dari mereka yang tidak terjadi divaksin. Tetapi sebagai pelayanan ketulusan, kita harus minta nomor handphone yang bersangkutan. Kami akan kontak lagi. Dikontak lagi lah 2 atau 3 hari atau berapa hari kemudian secara medis supaya mereka. Jadi tindakan-tindakan komunikasi ketulusan Ibu, inilah tindakan-tindakan komunikasi sesuai dengan budaya dan harapan Indonesia. Karena komunikasi pelayanan prima itu produk dari negara-negara rasional. Jadi bukan produk budaya Indonesia itu. Jadi ketulusan harus kita kedepankan dalam semua aktivitas kita. Demikian. Baik, saya rasa penjelasan untuk vaksinasi nasional sudah cukup jelas ya untuk saya. Baik. Kemudian kita masuk ke vaksinasi mandiri. Bagaimana menurut Anda terkait rencana vaksinasi mandiri? Saya termasuk yang mendukung itu. Tetapi kita harus kategorikan masyarakat. Jadi tetap ada vaksinasi nasional, yaitu bagi saudara-saudara kita yang secara ekonomi tidak mampu membiayai. Mandiri itu kan berarti dibiayai oleh individu. Saya kira itu harusnya lebih awal dikemukakan, dibuat oleh pemerintah. Jadi misalnya ibu dan saya, kalau mau jujur, kita bisa vaksin mandiri. Ibu pasti mampu membayar, saya mampu membayar. Tetapi ada nggak masyarakat yang menerima vaksin gratis itu secara ekonomi mereka mampu? Kan itu menjadi pertanyaan. Harusnya rencana itu dilakukan lebih awal gitu ya. Tapi oke lah, tidak ada yang sempurna. Ke depan, vaksinasi mandiri kalau menurut saya dimutlakkan saja bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan tertentu. Misalnya anggaplah saya tidak tahu berapa vaksin mandiri gitu ya. Kan 2 kali vaksin. Asumsinya sekali vaksin 1 juta. Anggaplah itu, saya nggak tahu, jangan-jangan 500 atau 250. Anggap 1 juta. Masa kita nggak mampu 2 juta? Sehingga masyarakat kita yang tidak punya biaya bisa dialokasikan APBN itu kepada mereka. Saudara-saudara kita yang tidak mampu ini menerima itu. Jadi kita yang punya kemampuan vaksin mandiri itu dimutlakkan saja. Dibuat aja suatu peraturan, ditegaskan. Sosial ekonomi sekian sampai sekian, mandiri saja. Misalnya, saya kira ada kriteria itu yang digunakan seperti itu. Jadi supaya memang apa? APBN kita bisa dialokasikan kepada masyarakat yang memang tidak mampu secara ekonomi. Terus terang Ibu, saya sudah jalan seluruh Indonesia. Masih banyak saudara-saudara kita secara ekonomi belum mampu membiayai vaksin mandiri. Tapi Ibu dan saya, atau dan yang lain-lain sebagainya, saya kira harus itu. Jadi suatu pandangan saya tentang vaksin mandiri, kalau boleh dibuat dalam suatu peraturan presiden, supaya memang itu
dikonkretkan dengan batasan-batasan, dan dengan demikian kita lebih cepat lagi nanti mendapat vaksin. Vaksin mandiri diurusi oleh yang punya kemampuan ekonominya, yang tidak mampu ditangani oleh negara, sehingga bukankah lebih cepat seluruh rakyat Indonesia tervaksin. Nah, kalau seluruh rakyat Indonesia tervaksin, berarti kita bebas, atau katakanlah semakin kecil peluang untuk kena virus COVID-19. Ketika terus terang Ibu, ketika kita menjaga kesehatan kita, menjaga katakanlah bahwa kita tidak kena virus COVID-19, sesungguhnya kita menjaga orang lain. Maka saatnya pada peristiwa COVID-19 ini, ketika kita menolong diri kita juga, sekaligus menolong orang lain. Jarang kan terjadi seperti itu? Dan kemudian ketika kita mengingatkan orang, menolong orang lain, dalam konteks misalnya kita vaksin mandiri, sehingga APBN itu kepada yang tidak mampu, jadi akhirnya teman-teman yang tidak mampu ini, dia divaksin, juga membantu kita. Karena dia dari tidak ada sumber virus kita, semakin memperkecil peluangnya. Jadi ketika kita menolong orang lain dan menolong diri kita, berarti menolong sesama. Baik Bang, tadi mungkin sedikit ya, ini pertanyaan personal dari saya. Oh boleh, gak apa-apa. Ini agak di luar konteks, cuma kan ini sangat menarik. Tadi kan Abang sampaikan bahwa seharusnya dilihat dari kelas ekonomi. Ya, karena soal pembayaran kan? Ya, ini kan? Soal uang kan, soal kemampuan ekonomi. Kemudian bukankah, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, bukankah selama ini vaksinasi nasional itu diberikan sesuai skala prioritas ya, misalkan tenaga medis, TNI Polri, PNS, dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya pribadi, seharusnya bukankah kelompok masyarakat yang ini adalah kelompok masyarakat yang mampu? Jadi klasifikasi mana yang harus didahulukan? Skala prioritas orang-orang yang sebagai garda terdepan, misalkan seperti tenaga kesehatan, kan itu yang dilakukan sebelumnya, vaksinasi nasional. Kemudian, ataukah kita harus mendahulukan dengan masyarakat yang kelas ekonomi yang tidak mampu? Kira-kira bagaimana? Betul. Begini Bu, sebetulnya ini kan suatu peristiwa yang kita tidak duga. Tidak satu pun negara di dunia punya pengalaman menangani ini. Bahkan seumur saya katakanlah sudah banyak gitu ya, tidak mau saya sebut gitu ya. Nah, artinya belum pernah kita mengalami persoalan. Jadi sangat kita maklumi pemerintah ketika mengambil langkah-langkah kebijakan. Jadi sambil berjalan, sambil dievaluasi, sambil ada perbaikan di mana-mana. Kalau kau bicara logikanya sebenarnya kenapa tidak dari awal, kan begitu dilakukan seperti itu. Tetapi orang kan tidak menduga kejadian di peristiwa ini. Nah, tetapi kita harus apresiasi juga pemerintah. Di tengah jalan, katakanlah tanda kutip, ada ide dan gagasan vaksin mandiri. Bagus gitu ya. Tapi kalau dari awal kan belum terpikir kita sebelumnya. Jadi artinya bahwa tidak juga kita alamatkan semua kekurangan itu kepada pemerintah, di pihak pemerintah. Tetapi kita harus juga menyadari bahwa ini adalah peristiwa yang tidak bisa kita duga. Siapa sih secara individu Ibu? Ibu sendiri ketika punya persoalan yang tidak Ibu duga, Ibu terkejut enggak mengatasi persoalan tersebut? Artinya Ibu akan mengatasi masalah itu dengan try and error kan? Jadi berdasarkan itu Anda perbaiki untuk selanjutnya. Saya kira apa yang dilakukan pemerintah, jadi kesadaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan vaksin mandiri sekarang ini suatu keputusan yang bagus, jadi sehingga kita tidak boleh lagi mundur ke belakang. Kenapa nggak dari dulu, kan seperti pertanyaan Ibu tadi. Saya kira pertanyaan itu bagus dan sangat kritis. Tetapi kita harus menempatkan diri, ketika saya jadi pemerintah akan seperti itu juga. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa mesti para medis dan Polri dan lain sebagainya? Karena asumsinya mereka adalah pelayan publik. Pelayan publik dalam konteks misalnya polisi. Bukankah polisi pelayan publik menjaga keamanan ketika COVID-19 ini? Bisa saja timbul suatu persoalan-persoalan baru kan? Jadi mereka harus divaksin. Dan kedua, bukankah para aparat polisi kita juga membantu masyarakat? Yang menurut saya bukan tugas mereka. Mereka terjun ke lapangan loh Ibu. Mengingatkan masyarakat, bahkan membantu masyarakat. Sangat luar biasa pihak kepolisian kita. Demikian juga para medis kita yang langsung bersentuhan dengan saudara-saudara kita yang mengidap virus COVID-19 ini, jadi mereka harus divaksin juga. Nah, tapi kalau bicara tentang ekonomi itu kan tadi persoalan adalah memang ini peristiwa yang kita tidak duga. Jadi oleh karena itu kita harus melihat persoalan itu secara holistik dan bisa memaklumi. Jangan sekedar banyak orang mengkritik saja karena dilihat dari satu sisi, tapi tidak pernah dia berempati. Kalau dia jadi pemerintah bagaimana? Nah, gitu. Jadi kita harus juga menilai, kita berempati, posisikan diri kita seolah-olah sebagai pemerintah dalam situasi manajemen persoalan yang kita hadapi sekarang. Demikian. Artinya kuncinya saling mengerti ya Bang? Makanya saya katakan itu saling memahami satu dengan yang lain. Tapi saling koreksi juga satu dengan yang lain. Tetapi acap kali orang memberikan kritik terhadap pemerintah,
tetapi tidak disertai suatu solusi-solusi pemikiran-pemikiran. Saya termasuk mengkritik pemerintah, tetapi saya termasuk memberikan masukan menurut pandangan saya. Sekalipun pandangan saya belum tentu yang terbaik. Jangan salah, Ibu. Jangan selalu orang merasa lebih hebat karena dia mengkritik. Karena mengkritik itu lebih mudah, ya kan? Daripada menangani suatu masalah. Tetapi kritik tetap kita harus hidupkan. Paling tidak kritik itu menjadi pemicu bagi pengambil keputusan untuk mengambil solusi. Belum tentu apa yang dilakukan, solusi yang diberikan oleh pengkritik. Tetapi dengan kritik itu muncul nggak bisa ide-ide gagasan yang tak terpikirkan. Contoh, ketika seseorang mengkritik Ibu, memberi masukan Ibu, muncul ide-ide yang dipicu oleh kritik tetapi tidak terkait dengan kritik itu untuk memperbaiki manajemen atau apa yang Ibu lakukan. Muncul sendiri dalam pikiran kita. Jadi oleh karena itu bahwa pengkritik tetap kita berikan kesempatan, tetapi juga pengkritik juga tidak boleh merasa kritiknya yang paling benar. Karena bagaimanapun situasi di lapangan, di medan tanda kutip medan tempur, banyak variabel-variabel yang dipertimbangkan. Demikian. Baik Bang, mungkin sedikit aja singkat closing statement untuk penonton di rumah. Baik, saya pikir menurut pandangan saya kepada teman-teman penonton di rumah, tidak ada bagi kita, saat kata kunci bagi kita untuk menangani, berperang melawan COVID-19 adalah menjaga diri kita sendiri dan menolong orang lain. Ketika kita menjaga diri kita daripada terkena virus COVID-19 dan menolong orang lain untuk tidak kena virus 19, itulah suatu sisi positif, tanda kutip, daripada munculnya persoalan yang kita hadapi tentang COVID-19. Jadi ada juga keuntungan yang kita peroleh. Jadi rasa kebersamaan. Kita menjadi titik kunci. Yang terakhir saya mau katakan adalah bahwa banyak sekarang virus COVID-19 masuk ke klaster keluarga. Saya mengharapkan bahwa di dalam keluarga juga harus tetap melakukan physical distancing dan alat pelindung diri. Mohon maaf kalau boleh saya katakan, dalam relasi hubungan suami istri pun harus sangat hati-hati karena tidak mengenal kekerabatan sosial. COVID-19 ini. Tidak boleh kita berkata, itu kan istriku, itu kan suamiku. Tidak boleh. Jadi ada pemikiran-pemikiran saya, suatu pola-pola relasi suami istri yang menemukan suatu model-model baru dalam relasi mereka sehingga terhindar dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan kalimat saya ini sangat abstrak, tapi masyarakat atau pasangan suami istri bisa menangkapnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Emrus untuk berbagi di Bincang Velox hari ini. Baik, terima kasih berbincang Velox kita. Baik, sekian bincang kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam Bincang Velox selanjutnya.